sebetulnya sadarnya itu bertahun-tahun ya, kayak misalnya udah sadar, ini lagi sadar ini. Jadi masih angin-anginan lah. Tapi yang sadar bener-bener mikir banyak tuh adalah ketika waktu dulu tuh 2 minggu semester 3 dan 2 minggu sebelum wisuda, kedua orang tua meninggal dunia waktu itu tuh. Nah, jadi um, di sini yang bikin misalnya tuh gini, Kak. Saya tuh dulu tuh sangat-sangat kesel sama yang namanya tuh seorang ayah gitu ya. Karena seorang ayah suka ngebanding-bandingin, suka nyalahin gitu ya. Saya juga kesel sama ibu saya gitu ya. Karena ibu saya tuh bisa dibilang tuh juga nggak terlalu dekat juga kita tuh gitu. Tapi dulu tuh kesel karena semata-mata keinginan saya sebagai anak nggak bisa terpenuhi aja. Padahal ternyata ayah ibu saya itu, ayah saya misalnya contohnya, dia bekerja sampai setengah 12 malam buat ngidupin anaknya biar anaknya bisa kuliah. Ayah saya dulu yang ngebela saya ketika saya dibully sama tetangga. Ibu saya, apalagi ibu saya yang dulu ngebela saya ketika saya mau dimarahin sama ayah, sama kakak segala macam. Ibu saya sakit kanker payudara bertahun-tahun lamanya dan selalu setiap malam saya minta, nasi goreng, mie goreng, teh manis selalu beliau masakin gitu ya. Ibu saya hujan-hujanan nyari jaket, karena saya pengen jaket hari itu juga malam itu juga, saya hujan-hujanan, mungkin beliau lagi sakit kanker itu. Jadi kadang saya tuh ngerasa ya ibu saya tuh dan saya tuh kita miskomunikasi lah selama belasan tahun tuh, hingga akhirnya saya ngerasa ayah saya ibu saya nggak peduli, tapi ibu saya ayah saya tuh bingung cara mengekspresikan sama saya tuh gimana sih kepeduliannya tuh, yang tadinya ingin memotivasi malah ngebanding-bandingin gitu kan, yang keterima sama saya padahal maksud ayah saya tuh sangat-sangat baik gitu ya. Bahkan yang paling sedih itu adalah ayah saya tuh saya kira nggak pernah ngebanggain saya gitu ya. Tapi ternyata ayah saya tuh selalu bilang sama kakak saya ketika saya juara dan segala macam gitu ya. Ayah saya bilang sama kakak saya tuh, wah hebat ya si Mumu katanya tuh. Ayah tuh bangga banget sama dia tuh. Tapi di depan saya mah nggak pernah tuh ngobrolin kayak gitu. Selalu bilang, udahlah, nggak penting juara-juara, yang penting kamu mah lulus kuliah, kerja, udah nikah katanya tuh. Jadi kadang mungkin nggak tahu gengsi, nggak tahu gimana, bingung cara mengekspresikan rasa sayang, akhirnya keterima sama anaknya nih saya sendiri tuh berbeda gitu ya. Jadi makanya saya sangat sedih banget gitu ya kehilangan kedua orang tua saya. Bahkan saya bisa dibilang orang yang paling sedih di antara saudara lainnya. Saya sampai beberapa hari bahkan minggu gitu ya itu diam aja di kamar gitu nggak kemana-mana. Nah, Kang, saya tuh cuma pengen nanya gitu ya, harus nggak sih semua orang tua tuh meninggal dulu baru kita tuh sadar buat jadi lebih baik sebagai anak gitu ya. Kita nih sebagai orang tua, bapak ibu semua sekarang gitu ya, saya tuh belajar banyak dari ayah ibu saya. Ayah ibu saya tuh walaupun saya menyebalkan apapun, saya ngomong kata kasar gimana pun, ayah ibu saya selalu ngedoain saya gitu ya. Ayah ibu saya masih tetap selalu ngemeluk saya. Ayah ibu saya selalu tetap walaupun nggak pernah di apa ya, di ibu saya manggil saya nggak pernah nyaut yang baik gitu ya. Ibu saya terus aja ngobrolnya baik juga sama saya gitu ya di beberapa waktu tuh. Jadi saya tuh nggak mau gitu ya anak-anak di luar sana tuh merasakan kehilangan kedua orang tuanya dulu baru mereka sadar gitu Kak intinya. ya. Saya mau komentarin itu dulu ya. Tadi berharap pujian ya. Jadi nih Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu sebagai orang tua itu jangan ragu-ragu, jangan pelit-pelit untuk muji gitu loh. Jadikanlah ayah itu cinta pertama anak perempuannya, jadikanlah ibu itu sebagai pijakan dasar bahwa anak itu, aku suka ibu, suatu saat aku pengen punya istri kayak ibu saya gitu loh. Kenapa? Karena pujian-pujian itu memang kenapa harus diutarakan, itu akan tabungan self esteem, harga diri anak gitu ya. Jadi anak kalau harga dirinya bagus, pikirannya bagus, dia menghargai dirinya, nggak mau rusak dirinya. Sekarang kalau misalnya sekarang nih di YouTube banyak self injury, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tahu ya, cutting itu mereka sudah punya harga dirinya rendah sekali gitu ya. Kenapa? Ya mau dipakai apps apapun nggak bisa kalau ujung-ujungnya harga diri dari mana? Harga diri itu dari significant other, siapa? Orang tua. Dan nanti agak gede dikit, lingkungannya agak berubah sedikit, agak tambah luas, siapa? Pujiannya dari mana? Dari masyarakat, dari sekolah. Kok sekolah? Iyalah sekolah dari pagi loh, dari jam 7 pagi bahkan sampai ada yang jam 4 sore. Kalau mereka nggak punya tabungan self esteem yang banyak gitu ya, bagaimana mereka menganggap dirinya gitu. Jadi Kang Momo, ini orang tua sampai meninggal, dua-duanya ya.
Terus itu bikin udah tobat tuh ya? Udah Enggak selesai ternyata. semua atau oh belum? Oke. Iya. Apa yang Jadi bikin sebenarnya sembuh? hal itu tuh hanya menjadi apa namanya tuh kita sadar aja gitu ya, tapi kita belum benar-benar berubah Kak. Karena di satu titik kita tuh bisa main game tuh nggak di dalam game lagi, tapi di dalam pikiran kita. Itu tuh capek banget lah hidup kayak gitu ya. Nah akhirnya tuh Hmm. saya pernah kerja di beberapa bidang lah gitu ya. Yang pertama tuh saya pernah kerja di cleaning service buat mensibukkan diri gitu ya. Biasanya tuh nggak kepikiran terus gitu ya. Kan saya tuh pengen berubah nih biar pakai internet, pakai games tuh dengan lebih wise, dengan lebih baik gitu ya. Tapi susah itu tuh kalau kita nggak punya kesibukan lain. Akhirnya saya nyari kesibukan tuh sembari kuliah tuh. Saya jadi cleaning service beberapa hari, saya jadi pegawai minimarket gitu ya intinya mah. Kemudian saya juga 2013 sembari kuliah tuh saya kerja jadi kuli angkut barang bencana alam. Jadi ngangkut tenda, mie, beras segala macam lah, biar capek. Saya kira dengan capek tuh udah selesai, ternyata enggak juga Kak. Capek Hmm. doang itu enggak menyelesaikan masalah karena pada akhirnya kita masih ada rasa aduh sayang banget ya kok nggak bisa main sih gitu ya. Hmm. Gimana dong biar nggak resah kayak gitu ya. Akhirnya saya Hmm. harus nyari aktivitas yang sama menyenangkannya dengan main Hmm. games. Nah, bukan berarti harus di luar internet gitu ya. Saya juga masih ada oh, saya akhirnya ikutan komunitas videografi gitu ya. Kita bikin film, short movie, kita bikin video-video iklan. Saya ikutan klub programming, saya ikutan komunitas yatim piatu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Artinya ini kan sebetulnya salah duanya lah itu pekerjaan masa kini kan ya di internet, Hmm. di era internet saat ini. Jadi developer, jadi visual designer, jadi videographer. Nah, anak tuh harus dikenalin aja sebetulnya varian aktivitas profesi lain yang sebetulnya nggak cuma yang dia tahu itu doang gitu lah. Nah dengan kayak gitu ternyata saya tuh seneng banget tuh dengan yang namanya di klub videografi sama programming tuh akhirnya dari sana bikin aplikasi, bikin game sama teman-teman gitu ya. Alhamdulillah atas izin Allah ya dapat apresiasi lah dan itu akhirnya bikin saya benar-benar bisa terbiasa gitu ya. Sekarang masih main game nggak? Masih, tapi masih main gamenya berapa? Entah itu seminggu sekali, entah itu bahkan nggak sama sekali, atau bahkan sehari cuma 1 jam. Nah, tapi semua itu tuh kita bukan jadi apa ya, seolah-olah kebutuhan, tapi karena kita punya aktivitas lain. Nah, itu kalau saya. Nah, nggak tahu kalau orang lain mungkin punya alternatif lain juga gitu, Kak.